Selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Ambit Graha Wisada Cirebon yang disampaikan oleh Dr. Andes Yaya Sunaria, PMBA, PhD. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat atau yang mewakilinya, Ibu Ketua IBI dari Jawa Barat, pimpinan perguruan tinggi swasta sewilayah 3 Cirebon yang mewakilinya, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota Cirebon atau yang mewakilinya, Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Cirebon atau yang mewakilinya, Ibu Ketua IBI Kabupaten dan Kota Cirebon atau yang mewakilinya, orang tua wisudawati Akademi Kebidanan Gerahusada Cirebon, para wisudawati Akademi Kebidanan Gerahusada Cirebon yang kami cintai, dan Sivitas Akademika Akademi Kebidanan Gerahusada Cirebon. Pertama-tama patut kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Akademi Kebidanan Gerahusada Cirebon dapat melaksanakan acara yang sangat penting, yaitu wisuda Diploma 3 Kebidanan Angkatan ke-14 tahun 2023. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami atas nama Ketua dan pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gerahusada Cirebon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama-tama, selamat kepada para wisudawati atas keberhasilan saudari menyelesaikan studi pada tingkat Diploma 3 Kebidanan. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada para orang tua wisudawati yang ikut hadir pada acara ini. Kedua, terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi pada Direktur Akademi Kebidanan Gerahusada Cirebon, Dr. Kia Subiharti AKP MKM, dan segenap jajarannya, dan jajarannya serta Sivitas Akademi Gerahusada Cirebon atas kerja keras, pengabdian serta dedikasinya yang tinggi untuk kemajuan Akademi Kebidanan Gerahusada Cirebon. Ketiga, perlu disadari bahwa pada era digital sekarang ini kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mengacaukan kelanggengan pekerjaan lama hilang berganti dengan pekerjaan baru. Menurut banyak pakar, pekerjaan yang berbasis pemikiran dan analisis akan kekal, tetapi pekerjaan yang berbasis hafalan, teknis, dan prosedural akan hilang. Dunia pendidikan saat ini menghadapi beberapa fenomena yang baru yang harus dijawab. Fenomena pertama adalah evolutionary hangover, yaitu kenyataan di mana laju pendidikan kalah secepat dari perubahan kehidupan di dunia kerja. Fenomena kedua adalah fundamental change in the economy, job, and the business,
yaitu perubahan-perubahan yang mendasar dalam ekonomi kerja dan yang menuntut dan melahirkan konsep baru dalam bidang ekonomi yang disebut knowledge based economy. Fenomena ketiga, new and different skill demands, yakni adanya tuntutan terhadap kecakapan baru dan berbeda dari masa ke masa sebelumnya. Lalu pertanyaannya, what we need to do now? Jawabnya untuk menjawab tantangan di atas, kebijakan pendidikan tinggi sekarang berbeda dengan yang lalu. Wajib memperhatikan 3 kata kunci. Yang pertama, competition. Pendidikan kita harus mampu bersaing, baik secara nasional, regional maupun global. Yang kedua, compatibility, bahwa SDM yang dihasilkan bisa cocok, selaras, atau tidak timpang dengan SDM bangsa-bangsa lain di dunia. Ketiga, multilaterasi, bahwa perguruan tinggi mesti membelajarkan banyak kecakapan kepada peserta didik untuk menghasilkan SDM dan kemampuan dalam banyak bidang. Pendidikan tinggi diminta agar mampu memadukan dan mengintegrasikan banyak ranah kemampuan, tak hanya taksonomi belum yang sudah menjadi klasik, tetapi juga taksonomi of thinking, multiple intelligence, dan habit of mind atau karakter. Di luar itu, Yayasan Gerahusada Cirebon ikut menginisiasi berbagai program kerjasama, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Kerjasama di dalam negeri meliputi berbagai institusi yang ada di dalam negeri, terutama yang berhubungan dengan institusi kesehatan, seperti rumah sakit umum, umum daerah, rumah sakit umum swasta, klinik-klinik swasta, bidan praktek swasta, dan lembaga-lembaga layanan kesehatan yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Kerjasama luar negeri yang telah kita kerjakan adalah dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Di antaranya adalah dengan perguruan tinggi negeri Raja Manggala dari Thailand. Kemudian untuk penempatan kita bekerja sama juga dengan Momotaro Group dari Jepang, dan alhamdulillah kita sudah memberangkatkan 17 orang lulusan Akademi Kebidanan Gerahusada Cirebon di rumah sakit yang dikelola oleh Momotaro Group di Jepang, dan kurang lebih sekarang sudah ada sekitar 17 orang yang sudah bekerja di Jepang. Kebetulan di sini hadir Pak Bilan sebagai perwakilan dari Momotaro Group, dan insya Allah yang di wisuda sekarang ada yang akan kita berangkatkan juga sebanyak 9 orang ya, 9 orang untuk bekerja di rumah sakit yang dikelola oleh Momotaro Group. Mudah-mudahan yang lain juga yang belum berminat menjadi peminat untuk bekerja di Jepang, karena jelas berbeda, habit juga berbeda, kemudian salary juga sangat jauh ya. Kalau di rumah sakit atau di klinik-klinik di Indonesia tidak akan mampu menyamai dengan salary atau gaji yang diterima oleh pekerja-pekerja kita, tenaga-tenaga kesehatan kita yang bekerja di rumah sakit di Jepang. Dan insya Allah mudah-mudahan setelah selesai ini yang 9 orang akan terus bertambah ya, berminat terus bekerja di Jepang ya. Di samping akan menambah pengalaman, skill, juga insya Allah sepulang dari Jepang bisa
membawa cuan ya untuk bisa di Indonesia bisa buka klinik sendiri yang besar ya, insya Allah. Sampai tahun 2023 ini angka kematian ibu dan bayi khususnya di Provinsi Jawa Barat masih dikatakan sangat tinggi, masih tinggi. Oleh karenanya kami sebagai penyelenggara pendidikan kesehatan khususnya di bidang kebidanan memiliki tanggung jawab tinggi terhadap mutu lulusan bidan. Lulusan bidan yang dapat mengharumkan namanya di lingkup terkecil mulai dari dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, usaha dan bangsa. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu, beberapa tahun yang lalu kita bisa mewisuda bidan ini mungkin 2 kali lipat dari jumlah ini, 3 kali bahkan gitu ya. Dan lulusan-lulusannya semua begitu kuncinya dipindahkan, mereka diantaranya 20 orang harus berangkat ke Kabupaten Lombok Timur, 20 orang harus berangkat ke Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, kemudian ke beberapa kabupaten di Padang, ke Solok diantaranya, dan saya langsung ikut mengantarkan ke daerah-daerah tersebut, termasuk ke Solok ya, termasuk ke Solok. Alhamdulillah saya berangkat dengan waktu itu direkturnya almarhumah Ibu Nanang Parnasih, dan beliau langsung mengantarkan sendiri, ketemu langsung dengan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati para bupati di sana di mana mereka akan dikerjakan. Begitu datang mereka, dan besoknya setiap bidan diberikan sebuah motor baru langsung untuk operasional bidan di desa-desa oleh Pak Gubernur waktu itu, langsung itu diberikan setiap satu bidan satu motor baru. Nah ini teruslah berbakti kepada orang tuamu, anak-anakku sekalian, teruslah berusaha berjuang dan tuai kebaikan seperti Ali bin Abi Thalib mengatakan, kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang yang jahat, namun karena diamnya orang-orang yang baik. Jangan letih atau melemah ketika berbuat kebaikan. Kami segenap keluarga besar Geraha Husada AKB Geraha Husada Cirebon memohon maaf sebesar-besarnya dan maklum atas segala keterbatasan dan kekurangan kami selama ini. Semoga kita semua yang berada di sini dapat terus menjalin silaturahmi serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya dengan semua usaha dan ikhtiar yang dilakukan, kami berharap semoga Akademi Kebidanan Geraha Husada Cirebon mampu memenuhi harapan-harapan kita semua dan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.